Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saya memberikan tema, jangan berdusta. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui ayat yang sudah kita baca ini, diharapkan kita menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, tidak menjadi saksi dusta atau memberikan kesaksian palsu tentang orang lain. Orang yang menjadi saksi dusta atau memberikan kesaksian palsu tentang orang lain, maka dia tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Kita tidak akan dipercaya lagi. Perkataan kita, tindakan kita, bahkan relasi kita dengan orang lain pun bisa rusak. Ketika kita mendengar kata saksi dusta, mungkin kita membayangkan bahwa kata ini hanya ada di dalam persidangan, di mana di sana ada seorang terdakwa dan juga ada seorang saksi. Seorang saksi akan mengatakan hal yang benar atau sebaliknya, mengatakan yang sama sekali tidak benar tentang terdakwa. Di dalam persidangan, jika seorang saksi sudah melakukan kebohongan, maka dia melakukan kesalahan besar. Karena di dalam sebuah persidangan pasti ada sumpah. Nah, dengan sumpah ini diharapkan seorang saksi dapat mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Kata dusta bukan hanya di dalam situasi atau kondisi tertentu seperti di dalam persidangan, tetapi di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari pun kita bisa melakukan dusta. Dusta atau sebuah kebohongan, kata yang kita ucapkan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Contoh sederhananya adalah ada seseorang yang mungkin bergosip tentang rekan kerjanya yang tidak disukai. Dia mengatakan bahwa si A ini ketika bekerja dia malas-malasan, bahkan membolos ketika jam bekerja. Tetapi yang terjadi sebenarnya bukan hal yang demikian. Mungkin kita menganggap ini adalah hal yang kecil. Kita menganggap ini bukan apa-apa. Mungkin kita menganggap ini adalah tidak diperhitungkan sebagai dosa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun kebohongan yang kita lakukan, itu tetaplah sebuah dosa. Apapun yang kita katakan tentang orang lain, jika itu tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, itu adalah sebuah dosa. Dan inilah yang diingatkan firman Tuhan kepada setiap kita semua, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang berdusta atau mengatakan yang tidak benar tentang orang lain. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 di sana dikatakan demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat 37 dikatakan demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak mau menjadi orang yang dijauhi orang lain karena kita adalah sebagai seorang pendusta atau orang yang tidak bisa dipercaya. Dari dua ayat yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan bahwa jika kita sebagai seorang pendusta atau mengatakan tidak benar tentang orang lain, maka iblislah yang menjadi bapa kita. Si jahatlah yang kita ikuti. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dan perkataan-perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur jika firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kami supaya kami menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam perkataan kami, supaya kami menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami ucapkan tentang orang lain. Bapa dalam surga, kiranya terus menolong kami semua dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.